orang yang sudah tidak ada gunanya dalam agama kami, ya dibuang oleh Allah. Silahkan kalian mau apa, pilihan kalian seperti apa, silahkan. Seperti itu loh. Jadi kalau yang mu'alaf itu nggak ada hanya karena faktor dia sudah disembuhkan oleh ustadz atau oleh dukun, nggak ada. Kemudian dia menjadi mu'alaf, belum pernah Pak ada kasus kejadian kayak gitu. Jadi ya rata-rata orang-orang yang mu'alaf ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kritis berpikir, di mana mereka menemukan kontradiksi di dalam Bible. Lalu mereka pertanyakan kepada pihak gereja, kepada apologet Kristen, dan tidak ada jawaban. Bahkan bukan ada jawaban, yang ada adalah hujatan. Contohnya seperti kasusnya Kristo, Bang Kristo mencari jawaban pertanyaan tentang kenapa umat Islam ini, ada apa di dalam sejarah umat Islam saat ini. Karena waktu saya Kristen, waktu terjadi gempa Cianjur, kami semua lari, tapi umat Islam yang sedang sholat semakin lama dalam bersujudnya. Ada apa? Dia mencari tahu tentang itu, dan kami jawab. Alhamdulillah beliau sudah menjadi saudara bagian dari kami, ya, saudara kami yang mu'alaf, seperti itu loh Pak. Silakan Abah. Oke, terima kasih Umi. Jadi ini untuk Oke dan Oce ya, Pak Oke dan Oce menanggapi apa yang sudah diuraikan sepanjang narasinya. Saya ambil ada 3 poin yang saya tangkap. Jadi pertama, Pak Oke dan Oce ini mengatakan bahwa dia punya usaha dengan mempekerjakan umat muslimnya ada sekian puluh orang. Yang kedua, Pak Oke bilang ada kecemburuan sosial muslim terhadap Kristen. Yang ketiga, masalah Isa Al-Masih di dalam Bible. Jadi begini, Pak Oke dan Oce ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda memperkerjakan umat muslim, itu mungkin Anda maksudnya menonjolkan bahwa toleransi Anda kepada umat muslim. Saya perkenalkan juga diri saya ya Pak Oke Oce. Saya ini di Riau, Pak Indra punya 14 rumah makan, ya catat 14 rumah makan. Setiap rumah makan ada 8 orang Kristen yang saya pekerjakan. Hitung sendiri berapa orang Kristen, umat Kristen yang bekerja dengan saya. Gitu ya. Jadi janganlah kita menonjolkan tentang kepribadian kita, nggak perlu itu Pak ya. Nah, itu tergantung niat kita aja, nama itu kita aja, nggak usah diceritakan. Itu satu, saya ingatkan. Kedua Pak bilang sebentar Pak, nggak usah dipotong. Ini cuma statement, ini statement aja Pak. Ya, ini statement aja Pak, nggak usah dipotong Bapak. Dia hanya memperkenalkan untuk mengkolaborasi bahwa saya itu bergabung dengan masyarakat Islam dengan aman-aman saja itu. Ya, bukan betul Pak. Betul, tapi itu nggak perlu diceritakan Pak. Itu kan pribadi Bapak. Maksud saya kan pribadi Bapak. Nawa itu Bapak, niat Bapak. Nggak perlu diceritakan. Biarlah Allah yang menilai. Tuhan yang menilai kok. Nggak perlu ceritakan. Itu maksud saya. Yang kedua, ya, Anda bilang cemburu sosial tentang Islam, tentang kepada Kristen. Di mana Pak letak cemburu sosial yang nggak ada? Malah Islam itu selalu meluruskan agama-agama lain yang dikesimpangkan, dikasih tahu, ditunjuk. Dan udah juga Bah, Islam, udah turun Bah. Udah turun. Sudah turun. Sakit kepala aku. Iya, nggak suka aku orang Nggak klimaks ya. Langsung kabur belum bicara semua kita ini. Ini orang ini halus ya caranya, betul-betul munafik ini orang. Halus caranya, biasakan akan toleransi. Akhir-akhirnya lari-larinya menghujat, terakhir kata-katanya itu framing dan menghujat secara tidak langsung. Parah ini orang. Jawaban apa lagi gitu kan yang tidak dijawab. Dia tadi bawa pertanyaan tentang Nabi, tentang nama-nama Nabi, ya kan, tentang kenapa Nabi Muhammad diistimewakan. Buntut-buntutnya nyerang mu'alaf. Jadi begini Umi, saya tadinya mau menambahkan. Iya, tanya Pak Oke tadi kan, bahwa setiap Nabi dia sendiri. Putus Bang suaranya Bang. Kalau Nabi itu kan dia dihususkan kepada satu kaum.
Bukan. Tapi kalau Nabi Rasul, itu bukan Bang. Nabi itu tidak diutus untuk kaum, tapi untuk dirinya sendiri Bang, sama keluarganya. Rasul itu baru untuk kaum. Begitu ya. Jadi setiap manusia yang hidup pada zamannya tentu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi atau Rasul. Andai kata kita hidup pada zamannya Nabi Isa, iya, halo. Putus-putus Bang suaranya. Pada zaman Nabi Isa. Iya, ini. Udah jelas ini. Coba. Halo. Iya. Halo. Iya. Andai kata kita hidup pada zamannya Nabi Isa, tentu kita Nabi Isa. Betul. Nah, setiap manusia yang hidup pada zaman Nabi itu, maka dia otomatis menjadi umat Nabi pada saat itu. Nah, kita pun sebagai umat Muslim meyakini semua Nabi yang ada sampai kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang menemukan pertama yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Khotamul Anbiya, yang pertama menemukan orang itu pendeta gitu, Bukhara. Jadi bukan umat Muslim sendiri yang menemukan itu, karena di dalam kitab-kitab sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah dinubuahkan. Iya. Itulah makanya pada saat ini sebenarnya dengan adanya Nabi terakhir, maka otomatis semua manusia yang ada yang hidup pada zaman Nabi terakhir ini maka menjadi umat Nabi terakhir. Dan Al-Quran itu untuk seluruh umat yang ada. Ayatnya banyak yang berbunyi mengenai wahai para manusia. Contoh Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu bertakwa. Itu kepada semua manusia, tidak hanya satu golongan, tidak hanya untuk satu kaum. Jadi oleh karenanya dengan adanya kitab Al-Quran, itulah merupakan kitab penutup kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh siapa? Ya Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau menyampaikan itu sebenarnya, tapi didengar oleh saudara kita tadi gitu, sehingga logikanya masuk. Itu maksud saya tadi. Jangan pernah harap Pak masuk logikanya Pak. Lihat di Al-Baqarah ayat 6 Pak. Jadi bukan Al-Baqarah ayat 7 itu sudah dikatakan Sumbukmun umyun fahum la yarzi'un. Kemudian di ayat yang Al-Baqarah juga dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim dan seterusnya. Ya kan? Terhadap mereka itu diberitahukan atau tidak sama saja. Allah telah mengunci rapat hatinya, telah menutup penglihatannya dan telah menutup pendengarannya. Di dalam ayat ke-7 mereka dikatakan buta dan tuli, ya, kecuali hidayah Allah. Tapi ya tidak apa-apa karena kita diperintahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Allah, walaupun hanya satu ayat diterima atau tidak itu urusan mereka. Yang penting yang pasti kita telah gugur kewajiban kita terhadap dia untuk menyampaikan satu ayat itu Bang, seperti itu. Jadi kalau mereka dibawa ke logika itu parah banget Bang. Jadi begini, Uni Mican. Fabasallahu nabiyina mubasirina wa munzirina wa anzala ma'humul kitab yahkuma bain, ya kan itu kan? Betul. Manusia itu dulunya satu umat. Bla 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 bla, ya. Ada umat yang menyesatkan gitu loh, sehingga terpecah. Udah jelas itu kan? Jadi walaupun kita beri pandangan positif, mereka tidak akan bisa sulit menerima karena mereka sudah memang memecah belah tujuannya. Sudah ada di Al-Baqarah ayat 213 itu. Jadi itu kalau
Ada yang mau kita arahkan menerima, syukur. Dan kebanyakan mayoritas mereka nggak nerima. Jadi capek aja Uni Michan. Lebih baik kita arahkan yang positif aja lah. Itu aja. Tapi nggak boleh ada kata lelah, Pak. Ya kalau kita lelah, ya udah kita tidak usah tidak usah syiar, tidak usah kita ada di sini kalau kita mau enak. Justru kita nggak boleh lelah, Pak. Bukan masalah lelah ya. Maksud saya itu begini. Kita sampaikan hal-hal yang benar, mereka tetap aja ingkar itu loh. Ya. Jadi ujung-ujungnya artinya tuh nilai debat kita tuh sia-sia. Otak mereka tidak akan bisa menerima walaupun kita sudah betul-betul mengarahkan mereka ke arah yang benar gitu loh. Kita sudah membimbing. Itu sudah bukan urusan kita lagi, Pak, tapi kewajiban kita menyampaikan. Tadi makanya kenapa Umi tadi pada awalnya nggak pernah pakai Umi dalil dari Al-Qur'an, karena apa, berbusa-busa pun kita berbicara tentang Al-Qur'an pada mereka nggak bakal percaya. Makanya kenapa nih resep dari Umi pada saat debat dengan mereka tempeleng dengan isi Bible sendiri. Sekalipun mereka tidak percaya, bodoh amat, itu isi kitab lu. Kalau lu nggak percaya apalagi gua gitu kan. Nah kayak gitu. Oke. Saya bacakan lah ya Al-Baqarah ayat 213. Apa terjemahannya aja lah. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Ya. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Udah jelas kan itu? Jadi yang paling nampol itu Abah, yang paling nampol itu kalau ke Al-Baqarah sana mereka akan bingung. Ini yang jelas sekali. Ini kan Al-Baqarah 1-7 itu udah lengkap ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun azim. Sudah jelas itu. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi itu makanya kenapa Umi itu kadang-kadang gini, Umi itu jarang sekali menggunakan ayat Al-Quran pada saat berdebat. Karena pertama apa? Al-Quran bukan kitab pembanding. Itu yang pertama. Umi sangat menjaga ayat-ayat Al-Quran itu, Pak. Pada saat mereka mengatakan, si Umi tidak bisa membaca Al-Quran, bodoh amat. Yang penting Umi tidak akan menjadikan ayat Al-Quran untuk mereka pijak-pijak begitu loh. Kemudian mereka bully, mereka hujat. Umi sangat menjaga Al-Quran. Pada saat mereka tidak paham, kita tidak perlu menggunakan Al-Quran. Karena apa? Bible-nya sendiri yang akan pasang badan buat kita. Begitu loh, Bah. Ya, oke Umi, ada tamu tuh, silakan di sana. Selamat pagi Pak Hasundangan Sitorus 59. Yo. Asundungan Sitorus, silakan. Jangan salah-salahkan. Ada yang bisa saya banting, Pak? Jadi, oke, selamat pagi para rekan-rekan semua, saudara-saudaraku. Jadi begini, saya minta maaf sebelumnya ya, saya bukan ahli agama, nggak ada pengetahuan saya tentang agama. Cuman yang saya ikuti selama ini baik di Gema Muslim maupun di lintas iman di TikTok inilah, ya, terlalu banyak hujat menghujat. Kenapa saya bilang demikian? Si A mengatakan begini kebenarannya, si B, jujur saya Kristen ini ya, saya Kristen ini. Tapi omongan itu sepertinya nggak layak, sepertinya saya dengarkan.
Kita itu kalau mencari kebenaran, carilah kebenaran yang hakiki. Jangan hanya selalu mencari pembenaran. Yang Kristen juga demikian. Ya, yang Kristen juga demikian. Janganlah saling menghujat. Ya. Tapi pada dasarnya maaf ini, saya akan membela sedikit dari pihak saya. Kenapa saya bilang demikian? Ini kayak Bu Mikan inilah sama Bu Ripa ya. Maaf ini, minta maaf dulu ini. Kalau saya mengatakan terlalu vokal itu Bu ngomong seperti itu. Kalaupun misalkan ada dalilnya, di mana dalilnya? Kalau misalkan, ya katakanlah, jangan kita hanya mengambil satu sisi. Jangan ngambil satu sisi. Mungkin yang Ibu katakan karangan siapa? Bibel yang mana? Contohnya. Yang pihak-pihak demikian juga begitu. Seperti ini ya, contoh yang sudah banyak, yang sudah dimasukkan ke bui. Ya, contoh macam si Kacek, ya kan? Padahal dulunya dia muslim loh. Mungkin dia mengatakan yang dia ketahui. Ya, itu kan yang saya tahu lah dulu kan, yang saya tahu dia itu kan latar belakangnya kan muslim, katanya bahkan bapaknya katanya kiai. Betul atau enggaknya dia Pak. Bentar Umi, biar saya tanggapi Umi. Ya bentar dulu Pak, sebentar sebelum tanggapi sebentar Pak ya. Ya nanti saya tanggapi Umi biar itu. Ya oke. Jadi menurut saya nggak bagus lah. Jadi kapanpun dibilang toleransi itu nggak akan terbentuk kalau memang satu sama lain saling hujat menghujat, kapanpun itu. Terakhir ini juga Putra Batak demikian. Nah kalau Putra Batak juga saya salahkan ngomong seperti itu. Putra Batak itu biarpun itu mau siapapun dia, kalau memang salah ya salah gitu. Jadi andaikan kami anak Batak. Ya, si anak Batak ya. Yang Rudi Simamor atau? Iya. Jadi kurang bagus lah kalau kita saling hujat menghujat. Mau Kristen mengimani Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, ya udah dia biarkan saja di situ. Oke, mau seorang Muslim mengimani itu hanya sebagai nabi, ya silahkan, boleh saja. Ya, tapi Pak, janganlah saling hujat menghujat. Itu aja permintaan saya Pak. Terima kasih. Oke, sebentar Pak. Saya tanggapi Pak ya. Pak Hasudungan Sitorus, bukan Hasundungan ya, Ya, bukan Hasundungan ya. Punya arti loh itu. Ya. Hasundungan. Jangan salah-salahkan. Itulah salah satu bukan ikan ini. Baca itu. Hasudungan. Iya. Hasudungan. Ya, udah. Jadi begini Pak Hasudungan ya. Di sini Rom Muslim intinya adalah tempat berdiskusi, Pak. Ya, Bapak harus mengetahui betul-betul apa arti dan makna definisi diskusi. Jadi kalau diskusi itu tentu pasti dua arah Pak. Ya, nggak mungkin diskusi itu satu arah. Contoh nih, dalam diskusi misalnya pihak Bapak Kristen menanyakan, apakah ada riwayat Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari lahir sampai matinya? Kami jawab ada dan kami uraikan. Ya kan? Itu artinya ilmiah Pak. Kemudian kita kembali balik bertanya. Nah, kami Muslim bertanya kepada Anda ya Kristen. Nabi Yesus dari usia 14 tahun sampai 29 tahun menghilang. Kemana menghilangnya? Mohon dijelaskan. Itu kan ilmiah kan? Iya. Akademis kan? Nah itu kadang-kadang Kristen itu salah paham Pak dengan pertanyaan kita, sehingga seolah-olah dia menuduh negatif tentang ini, akhirnya mulai dia panik segala macam. Nah yang disalahkan siapa Pak kira-kira gitu? Ya pribadi masing-masing lah yang disalahkan kalau masalah. Tidak bisa pribadi Pak, berarti yang disalahkan tidak mengerti arti diskusi. Itu yang disalahkan, yang disesalkan. Begitu Pak maksudnya. Jadi nggak ada istilah hujat menghujat ya. Kalaupun ada terjadi hujat menghujat, Muslim tidak pernah mendahului hujatan Pak. Kalau Muslim dihujat, Muslim bisa membalas berbalik 10 kali bahkan 100 kali hujatan lebih pedih. Nah itu Pak. Jadi Bapak janganlah mengatakan bahwa Muslim ini bukan tempat diskusi baik, hujat menghujat gitu segala macam. Jangan Pak. Kita harus berpikir positif gitu ya. Yang salah ya kita salahkan. Dan yang benar harus berani kita mengatakan bahwa itu benar. Itu aja Pak dari saya. Sekian. Iya, dari saya. Tunggu dulu Pak. Mantap. Tunggu dulu Pak. Jadi
Bergantian. Jadi gini Bang Asudungan, kita juga sebenarnya anti dengan perdebatan hujat itu, Pak. Jadi apa yang dikatakan oleh Abah tadi itu benar. Yang mencak itu selalu dari pihak kita yang non-muslim gitu. Ketika dia tidak bisa lagi memberikan data kebenaran debat dia gitu, dia akan menghujat dengan membabi buta sehingga putus-putus Pak Nasution. Suaranya putus-putus Bang Yusuf. Iya. Oke. Halo. Nah, jadi dengan menghujat putus-putus suaranya Bang. Ya oke, lanjut dulu. Putus-putus ini jaringannya. Jadi begini Pak, jadi Bapak ini seakan-akan mau mengatakan bahwa biarlah kami yang ada di YouTube ini atau yang ada di TikTok ini melaksanakan penghujatan ini, bahkan kami umat Islam punya bukti. Jaringannya pada hilang-hilang semua, ini gimana? Iya. Bang Elo hilang juga suaranya. Hilang juga. Baik jadi, Pak Sitorus, Pak Sitorus karena bentar karena tadi dia tuduh Umi sama Uni Rifa ini sangat vokal sekali. Jadi mungkin Bapak kalau sudah tahu tentang kisahnya si Rudi Simamora, berarti Bapak juga sebagai pengguna YouTube ya Pak ya, atau netizen dari YouTube. Mungkin Bapak kalau tahu netizen dari YouTube, tahu saya juga Pak, karena saya juga vokal Pak di YouTube gitu kan. Jadi nggak ada lagi perempuan yang dulu awal itu sayalah pertama debater perempuan. Jadi gini Pak, di dalam Islam sudah jelas ada perintah dari Allah yang melarang kami untuk menghujat sesembahan lain, karena apa? Dikhawatirkan mereka akan menghujat Allah dengan berlebihan dengan cara tidak berilmu seperti itu. Jadi tidak ada kami hujatan. Ini yang sering kali dikatakan si Umi ini penghujat. Apa coba contohnya Pak Sitorus tadi sudah mengatakan saya terlalu vokal dengan hujatan. Di mana Pak hujatan saya? Oke. Beri satu contoh, dua contoh lah. Sebenarnya sih sudah terlalu ini kita mengingat-ingat itu. Kita enggak perlu karena tadi dengerin dulu Pak Sitorus tadi mengatakan saya adalah orang yang paling vokal dalam menghujat. Tunjukkan hujatan saya di mana. Satu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nabi benar kan? Si Yudas tunggu. Si Yudas yang dia yang tidak benar-benar disalibkan. Si Yudas ya udah, kalau memang begitu pengetahuan Kristen ya sudah, ngapain harus kita apa? Jadi berbanding balik ini juga. Pak, ya. Bukan berbanding terbalik, namanya sebuah perdebatan Pak. Perdebatan itu adalah mempertahankan argumen ya, mempertahankan sebuah argumen begini. Tetapi pada saat kita mempertahankan sebuah argumen tentu harus dengan menggunakan referensi dan dalil Pak, bukan hanya mengandalkan asumsi doang Pak. Ya, inilah yang justru keras dikatakan oleh teman-teman Kristen bahwa si Umi ini adalah penghujat. Pada saat saya bertanya jawabannya selalu sama. Karena Umi mengatakan Yesus tidak menikah, karena Umi mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati di salib. Iya, itu yang akan saya katakan terus. Ya, karena apa Pak? Itu bukan suatu hujatan, itu adalah sesuatu yang alkitabiah yang ada di dalam kitab Bapak sendiri. Ya, saya bisa buktikan. Sebentar Pak. Iya, sebentar dulu. Ya, karena saya ingin menghilangkan pemikiran teman-teman Kristen saya menghujat. Jadi timbul satu pertanyaan, apakah saya menghujat atau teman-teman Kristen yang tidak kenal dengan ajaran Yesus atau isi kitabnya sendiri Pak? Kenapa tidak? Gimana Yesus? Kalau nggak kenal, ngapain diajarkan? Baik, saya akan tanyakan, ajaran Yesus itu seperti apa Pak? Apakah dia mengajarkan bahwa dia itu adalah Tuhan? Saya mau tanya sama Bapak, pada saat Yesus mengajarkan konsep tentang ketuhanan, apa yang Yesus ajarkan? Adanya di dalam Bible apa? Silakan. Sekarang kita lihat dari perbuatannya, dari perkataan. Bukan perbuatan, bukan perkataan, bukan perbuatan. Yang saya tanyakan,
di mana pengajaran Yesus atau bagaimana pengajaran Yesus tentang konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus yang tercantum di dalam Bible yang Bapak imani. Silakan jawab itu, Pak. Itu ada tertulis semua kok, sejak dari Perjanjian Lama. Udah kan saya bilang dari awal, saya bukan ahli Alkitab, bukan ahli agama, tapi saya mengimani. Saya mengimani. Ya, Pak, Perjanjian Lama tidak ada pembahasan tentang Yesus itu Tuhan, Pak. Kenapa jadi Yesus ada? Itu mulai dari Nabi Yesaya sudah dinubuatkan, mulai dari Musa sudah dinubuatkan. Nggak tahu tadi. Sebentar, Pak. Itulah yang saya tahu. Sebentar saya tahu yang Anda maksud itu Yesaya pasal 9 ayat 6, Pak. Saya ajarkan Bapak. Sebelum Bapak ke Yesaya 9 pasal 9 ayat 6, Bapak buka dulu di dalam Yesaya, opening Yesaya. Yesaya halaman pertama, lembar pertama, pasal pertama dan nomor pertama. Silakan Bapak baca. Apakah di sana berbicara tentang Yesus? Oke, sekarang kalau silakan dibaca aja, Pak, dibaca. Saya mau ajak Bapak belajar Alkitabiah dalam berdiskusi. Silakan Bapak buka silakan Bapak ini bicara kita Bapak ya. Silakan Bapak buka Yesaya pasal pertama nomor pertama, Pak. Bagaimana isinya? Apakah ini berbicara tentang Yesus? Nanti, Pak. Yesus itu 7,5 abad kemudian. Ayo, baca dulu. Bapak yang baca deh. Umi yang pandu ayat-ayatnya. Silakan Bapak baca Yesaya 1 ayat 1. Yang jelas Yesus itu sudah mengatakan dialah yang Alfa dan yang Omega. Sebelum Abraham juga lahir, dia sudah ada. Pak, sebentar. Ini adalah cara-cara tadi Bapak saya gini ya Pak, saya pegang ucapan Bapak. Pada saat kita berdiskusi, kita cari kebenaran, Pak, bukan cari pembenaran yang jelas kayak begitu. Bapak pun menjawabnya tidak secara utuh. Itu firman, itu ada di dalam kitab Wahyu. Saya kan sudah bilang saya tidak sebentar ahli. Bapak tidak utuh karena Bapak hanya membaca aku adalah Alfa dan Omega. Tetapi di sana ada kelanjutannya, bukan begitu isinya, Pak. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah. Jadi yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 17. Segala firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu dan mereka mengerti bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat berapa ya? Nanti Umi buka nih. Yohanes 17 ya. Kita buka, Pak. Aku kalau berbicara tidak pernah nggak mau, Pak, berbicara hanya asumsi karena kita buka dalil ya. Sebab ini ya, Yohanes 17 ayat 8 Bapak boleh baca. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku akan bacakan tentang aku adalah Alfa dan Omega ya, yang kata Bapak katanya itu membuktikan pengakuan Yesus aku adalah Alfa dan Omega itu ya. Ntar. Wahyu 22:13. Ya, bentar dulu, Umi bacakan ayatnya. Nah, ini dengerin ya. Di dalam Wahyu 22:13 begini Pak isinya. Jangan dibaca separuh, itu kita Bapak loh. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, iya, dengerin. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kemudian di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang dan yang maha kuasa. Jadi pada saat Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, itu Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Seperti apa yang disampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 8 tadi, Bapak. Oke, saya jawab sedikit ya. Namun dia kan juga pernah mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Allah. Ini melihat Bapa. Berarti dia kan sama Bapa kan satu. Oke, bahas lagi Pak. Oke ya, karena Bapak mengatakan kalau aku melihat dia berarti kamu melihat Bapak nih. Ini semua ada di dalam Yohanes 17 Pak. Yohanes 17 ini perikopnya adalah doa Yesus doa Yesus untuk murid-muridnya ya Pak ya. Nih dengarkan baik-baik. Demikianlah kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Yesus berdoa nih, Bapa telah tiba saatnya permuliakan
Muliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan menjalankan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaanmu yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman-Mu yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Segala nih dari sini ya Pak, diperhatikan. Segala yang kumiliki adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang padamu, ya Bapa yang kudus, perihal mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi bukan hanya Yesus yang menjadi satu dengan Bapa, tapi ke-12 muridnya pun sama, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama mereka, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan mereka tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain dari apa yang Dia telah tentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu dalam kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, dan bukan untuk mereka ini saja. Nggak apa-apa. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka sama menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, di dalam aku, dan di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang benar yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita itu adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Dengerin Pak, lagi dibacain. Ini betul, udah. Sebentar sedikit lagi. Dengerin. Aku ada di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah kau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Nah, jadi aku dan dia adalah satu itu bukan hanya Yesus saja, karena di sana ke-12 muridnya pun sama menjadi satu seperti kita, kata Yesus. Bagaimana itu? Sebentar, Umi, aku turun aja biar Bang Al Hidayah naik ya. Host naikin Al Hidayah, aku turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Sitorus. Izin, aku diturunkan aja host, naikkan Bang Atan. Oke. Atan nggak benar. Bang Atan enggak, Bang Atan bercanda mulu. Jadi begini Bu Michan. Begini. Tadi kan Yesus telah mengatakan, ya di pertengahan ayat itu tadi kan, aku bukan berasal dari dunia. Sama, ke-12 muridnya pun bukan berasal dari dunia, Pak. Didengar nggak tadi saya? Siapa bilang?
Bapak baca nggak? Ini Yesus. Aduh ya ampun Pak, makanya dengerin Pak ya. Ini di ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari apa yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak ini gimana sih, nggak didengar ah? Percuma Umi baca panjang-panjang nggak didengar. Iya kenapa sih? Ini perkataan Tuhan kamu loh Pak. Langsung aja Umi tentang Tuhan meminta makan. Jangan Bang. Ini aja dulu Bang, ini dulu satu-satu Bang. Saya bukan ahlinya Bu ya, tapi kalau prinsip saya begini loh Pak, jangan kita paksakan kita jadi supaya begini. Saya nggak ahlinya, ya kan saya nggak ahlinya, saya hanya ngambil. Pak, dengerin Pak, bukan kita yang memaksakan, saya membacakan apa yang menjadi perkataan Yesus, begitu loh Pak. Iya. Kenapa jadi ada statement jangan dipaksakan? Itu kan isi Bible Bapak, apa yang Yesus katakan? Iya, isinya. Terus di mana Umi itu menghujat? Ini cuma dibacakan kata Bapak menghujat. Jadi kitab Anda dihujat gitu. Banyak loh. Coba jelasin Pak. Bagaimana Umi ini menghujat Anda sedangkan Umi cuma fotokopi apa yang ada di kitab Anda? Tolong jelasin Pak. Saya pengen dengar Pak. Itulah tadi banyak saya dengarkan itu, tapi ya udahlah. Ya itu. Gimana kami menghujat Pak? Kalau memang itu diskusinya ya udah. Nah begitu Pak model diskusi Pak. Artinya gini, diskusi Umi sama seperti saat ini. Pada saat kami membuka Bible Anda sesuai dengan data, Anda bilang apa? Ya udahlah begitu. Artinya ujung-ujungnya Anda bilang Umi itu menghujat. Menghujat gak Umi? Enggak, kalau Pak Sitorus cobalah dulu. Gini salah satu penhujatannya begini loh. Dengerin dulu. Kalau Bapak mengatakan Umi penghujat karena Umi membacakan isi Bible, artinya Bible Bapak itu isinya hujatan semua dong, ya kan? Bukan. Nah, yang dibilang digantikan. Yesus itu digantikan sama si Judas. Di mana itu tertulis ada kan begitu. Jadi makanya saya bilang nggak usah lah. Jadi menurut saya itu nggak perlu keimanan itu nggak perlu diperdebatkan. Itu aja lah dari saya. Itu aja nggak ada perlu diperdebatkan. Bapak itu masuk kemari ke room dialog. Oke lah, maaf lah kalau begitu saya ya. Nggak, sebentar Pak, jangan pergi dulu. Biar jelas dulu sama Umi. Diskusinya saya cuma penengah aja Pak. Lanjut nih. Ya kalau masih mau mendengarkan silakan, kalau enggak pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ya artinya Bang Sudungan, ya kami mohon supaya Bang Sudungan mengerti, tidak mengatakan. Saya mengerti. Kadang ya kita nggak bisa menjawab kan, ya sudah. Kalau nanti kita pun, andaikan saya pun ngomong seperti kalian itu ngomongnya, mungkin saya sudah diteruli di jeruji besi sana. Itu loh, itu masalahnya. Nah, sudah oke lah kalau begitu. Kalau memang itu hanya diskusinya kali ini sudah oke. Saya minta maaf lah ya. Bentar. Begini Pak, yang ada jeruji besi itu dikarenakan nggak ada yang membantah pada saat itu sedang monolog. Mereka menghujat tanpa ada data. Dikatakan kalau ada Allah dan Muhammad akan aku kuliti Tuhan kau itu, kata Rudi Simamora. Biar dengar ya Pak ya, yang biar di luar juga. Terus Kacek menyatakan kitab kuning itu ada kitabnya iblis, orang NU ada mengikuti ajaran iblis katanya. Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah. Mana ada di Al-Quran Muhammad bin Abdullah? Itu Kacek masuk penjara. Udah kelar kabur. Kabur. Oncom. Iya, bukan main ya. Dari mereka ini sampai ke yang tidak ngerti apa-apa pun masih tega-teganya disuruh ngacau ini ya, room diskusi Muslim. Lucunya gini, yang kita bacakan kitab mereka bilang menghujat, kan aneh ya kan? Iya. Jadi mungkin itu dibaca secara biasa-biasa. Mungkin terkesan menghujat karena ya memang kemungkinan kontennya memang isinya seperti itu. Jadi ketika
konten sudah katakanlah mohon maaf ya, misalnya gambar-gambar yang kurang enak dilihat ditampilkan itu sebenarnya menghujat. Nah seperti inilah mungkin analoginya. Jadi ketika kita membacakan sebenarnya itu padahal nggak dijelaskan dari apa, cuma dibaca saja. Di situ sudah dibilang menghujat. Artinya mereka ini sebenarnya sudah merasa terhujat oleh kitabnya sendiri, kemungkinan seperti itu. Iya. Ini Abu Di